wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sabda Kurtayun dengan NIM 2308010685. Saya Aprilia Wijayanti dengan NIM 2308010089. Saya Lena Janintias dengan NIM 2308010680. Nama saya Erlin Madalena dengan NIM 2308011686. Nama saya Saidina Marianti dengan NIM 2308010693. Di sini kita mengambil pembahasan mengenai yang pertama, bagaimanakah proses dan konteks historis berdirinya Universitas Negeri Semarang di wilayah Gunung Pati serta transformasi sosial yang menyertainya. Yang kedua, bagaimanakah faktor-faktor yang mengaruhi perilaku masyarakat Gunung Pati terhadap hukum, khususnya terkait tingkat pendidikan dan kesadaran hukum, budaya dan norma lokal, serta kondisi sosial ekonomi yang bertransformasi pasca kehadiran universitas sendiri. Yang ketiga, bagaimana dampak positif dan negatif keberadaan UNES terhadap sistem normatif, mekanisme penyelesaian konflik, pola kepatuhan terhadap hukum, serta kohesi sosial dan relasi kekuasaan dalam masyarakat. Selanjutnya, saya akan masuk ke bagian latar belakang. Penelitian ini melihat bagaimana sanksi dan kepatuhan hukum saling berhubungan dengan masyarakat. Dari sudut antropologi hukum, peneliti mengamati perilaku masyarakat terhadap aturan-aturan yang ada. Riset lapangan dilakukan di berbagai komunitas berbeda untuk memahami mengapa orang tersebut mematuhi ataupun menolak hukum. Hasil penelitian menemukan bahwa kepatuhan terhadap hukum dipengaruhi oleh budaya setempat, pandangan tentang keadilan, kepercayaan pada penegak hukum, dan hubungan sosial dalam masyarakat. Menariknya, sanksi formal sering gagal ketika bertentangan dengan nilai yang sudah mengakar dalam masyarakat. Peneliti menyimpulkan bahwa orang mematuhi hukum bukan hanya karena takut dihukum, tapi karena hukum tersebut masuk akal bagi mereka. Kebijakan hukum yang berhasil untuk memperhatikan budaya lokal dan melibatkan masyarakat dalam prosesnya daripada hanya mengandalkan ancaman hukum semata. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang berdirinya Universitas Negeri Semarang. Sejarah UNES yang sebelumnya dikenal dengan sebagai IKIP Semarang dimulai dengan berdirinya berbagai institusi pendidikan guru di atas tingkat sekolah menengah. Institusi-institusi ini adalah MOA atau Middelbaar Onderwijzer A Cursus dan Middelbaar Onderwijzer B Cursus. Nah, yang keduanya disiapkan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk melatih guru untuk sekolah menengah. Kursus MOA dan MOB ini tuh diselenggarakan di Semarang hingga tahun 1950. Pada tahun 1950 juga MOA ini tuh diubah namanya menjadi kursus B1 dan MOB diubah menjadi kursus B2 yang diselenggarakan hingga tahun 1960. Kemudian perkembangan selanjutnya dari UNES ini tuh ada tahap pertama yaitu tahun 1960 hingga 1963 yang dimana Fakultas Keguruan dan Ilmu Olahraga atau FKIP dan Sekolah Tinggi Olahraga atau STO ini pada tahun 1960 ini tuh kursus B1 dan B2 digabungkan ke Universitas Diponegoro atau yang biasa dikenal dengan Undip untuk membentuk Fakultas Pendidikan. Nah, pada tahun 1963, Departemen Pendidikan Jasmani yang sebelumnya merupakan bagian dari kursus B2 dipisahkan dan menjadi Sekolah Ilmu Keolahragaan atau STO yang berdiri sendiri di bawah naungan Departemen Keolahragaan. Kemudian tahun berikutnya atau tahap berikutnya yaitu 1963 hingga 1965 bisa dikenal dengan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau IKIP cabang Yogyakarta Semarang. Pada tahun 1963 ini tuh diterbitkan sebuah dekret presiden untuk pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau IKIP sebagai lembaga pendidikan tenaga pendidikan. Nah, saat itu tuh hanya ada 4 IKIP di Jakarta, Bandung, Malang, dan Yogyakarta. Nah, FKIP Universitas Diponegoro yang dianggap belum mampu berdiri sendiri ditunjuk sebagai cabang Semarang dari IKIP Yogyakarta. Kemudian tahap berikutnya pada 1965 hingga 1999 IKIP Semarang cabang IKIP Yogyakarta di Semarang ini tuh tumbuh pesat. Nah, untuk mengarahkan perkembangannya dengan lebih efektif di masa depan, sambil menunggu dekret presiden, Menteri PTIP menerbitkan surat keputusan Menteri nomor 40 tahun 1965 pada tanggal 8 Maret 1965 yang menetapkan cabang IKIP Yogyakarta di Semarang itu sebagai IKIP Semarang yang terdiri dari Fakultas Pendidikan, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Ilmu Sosial, kemudian ada Fakultas Pendidikan Teknik. Pada tahun 1977, program pendidikan guru di bidang olahraga ini tuh kembali ke institusi induknya dalam entitas baru yang disebut Fakultas Pendidikan Ilmu Keolahragaan atau FKIK. Kemudian pada tahun 1999 hingga sekarang
yang dikenal dengan UNES atau Universitas Negeri Semarang itu berawal dari dengan diterbitkannya keputusan Presiden nomor 124 tahun 1999 mengenai transportasi IKIP Semarang, Bandung, dan Medan menjadi universitas. IKIP Semarang kemudian berganti nama menjadi Universitas Negeri Semarang atau yang biasa dikenal dengan UNES. Nah, pada tahun 2000, nama-nama fakultas di dalam UNES itu diubah menjadi Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Matematika dan IPA, Fakultas Teknik, Fakultas Keolahragaan, dan Program Pasca Sarjana. Nah, pada tahun 2006 itu tuh didirikan Fakultas Ekonomi dan setahun setelahnya terbentuk Fakultas Hukum di Universitas Negeri Semarang, yang berarti tahun 2007. Nah, pendirian kedua fakultas baru ini tuh merupakan konsekuensi dari menjadinya sebuah universitas. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat Gunung Pati terhadap hukum, khususnya terkait tingkat pendidikan dan kesadaran hukum, budaya dan norma lokal, serta kondisi sosial ekonomi yang bertransformasi pasca kehadiran UNES. Yang pertama ada pendidikan dan kesadaran hukum. Pendidikan yang lebih tinggi cenderung menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban yang memiliki individu dalam masyarakat. Kehadiran UNES tidak hanya menyediakan akses pendidikan tinggi, tetapi juga dapat meningkatkan kesadaran hukum melalui berbagai program penyuluhan, seminar, dan kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus kepada hukum. Yang kedua, ada budaya dan norma lokal. Sebelum kehadiran UNES, masyarakat Gunung Pati kemungkinan besar sangat dipengaruhi oleh hukum adat dan nilai-nilai tradisional dalam menyelesaikan sengketa dan mengatur interaksi sosial. Kehadiran UNES membawa masuk beragam budaya dan nilai dari luar yang berpotensi berinteraksi dan bahkan pergesekan dengan budaya lokal. Perilaku masyarakat terhadap hukum dapat dipengaruhi oleh sejauh mana mereka mempertahankan norma-norma tradisional di tengah modernisasi. Dan yang terakhir ada kondisi sosial ekonomi. Kehadiran UNES dan peningkatan infrastruktur pendidikan telah membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat. Contohnya seperti masyarakat sekitar banyak yang membangun kos-kosan atau tempat tinggal untuk mahasiswa. Serta banyak juga usaha UMKM yang didirikan seperti kedai makanan ataupun toko yang menyediakan alat-alat untuk mendukung perkuliahan. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif keberadaan UNES terhadap sistem normatif, mekanisme penyelesaian konflik, pola kepatuhan terhadap hukum, serta kohesi sosial dan relasi kekuasaan dalam masyarakat. Keberadaan UNES, Universitas Negeri Semarang, membawa dampak luas bagi masyarakat sekitar. Tidak hanya dalam bidang akademik, tetapi juga sosial, budaya, dan hukum. UNES berperan sebagai agen pembawa nilai baru seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan keberlanjutan lingkungan, yang diinternalisasi melalui pendidikan, pengabdian masyarakat, serta aktivitas mahasiswa. Namun, hadirnya nilai-nilai akademik modern juga menimbulkan potensi ketegangan dengan nilai-nilai tradisional masyarakat lokal, yang bisa memicu marginalisasi budaya setempat. Dalam aspek penyelesaian konflik, UNES menyediakan pendekatan formal seperti mediasi dan bantuan hukum. Meskipun hal ini berisiko melemahkan mekanisme adat yang selama ini berjalan, pola kepatuhan hukum di masyarakat pun berubah. Dengan meningkatkannya kesadaran hukum, tetapi di sisi lain muncul potensi kepatuhan semu yang rapuh. Dari perspektif sosial, UNES memperkuat integrasi sosial melalui interaksi lintas budaya dan program seperti KKN. Namun juga menciptakan jarak sosial ekonomi akibat ekspansi kampus. Agar dampak positif dapat diperkuat dan dampak negatif diminimalkan, diperlukan pendekatan yang partisipatif, dialogis, dan sensitif terhadap konteks lokal sehingga tercipta kemitraan yang setara antara kampus dan masyarakat. Studi case antara sanksi dan kepatuhan, konflik tanah adat dan urbanisasi di sekaran Gunung Pati. Peningkatan jumlah mahasiswa UNES itu mendorong pembangunan rumah kos yang menggeser adanya lahan pertanian adat. Konflik ini bermuncul ketika sebuah keluarga petani yang menolak adanya pembangunan kos di tanah yang mereka kelola secara turun-temurun, namun telah bersertifikat atas nama pengusaha. Tanah adat tanpa sertifikat itu digugat oleh seorang pengusaha yang memiliki SHM. Nah, keluarga petani ini menolak adanya transaksi yang dilakukan tanpa pengetahuan mereka.
Penyelesaiannya yaitu di mana ada upaya awal yang dilakukan lewat musyawarah adat tetapi berujung ke pengadilan dengan bantuan LBH mahasiswa UNES. Putusan ini memenangkan si pemilik SHM. Ada juga dinamika sosial hukumnya. Yang pertama itu adanya pertentangan antara norma adat dan juga hukum formal. Yang kedua adanya perubahan dari penyelesaian kolektif ke pendekatan yang legalistik. Dan yang ketiga peran ganda mahasiswa UNES sebagai pembela hukum dan agen perubahan sosial. Nah, selain itu juga ada hasil dan makna antropologisnya, di mana kasus ini tuh menunjukkan adanya pergeseran praktik hukum masyarakat lokal akibat tekanan urbanisasi dan sistem kepemilikan yang modern. Kepatuhan terhadap hukum kini dipengaruhi oleh kekuatan dokumen resmi, jadi bukan hanya pengakuan sosial saja. Kesimpulan, transformasi sosial yang terjadi di Gunung Pati, Semarang akibat kehadiran UNES menciptakan dinamika kompleks yang menarik untuk dikaji dalam perspektif antropologi hukum. Sebelum adanya kehadiran UNES, masyarakat Gunung Pati sendiri hidup dalam sistem sosial agraris yang homogen, diatur oleh norma adat dan mekanisme penyelesaian konflik yang berbasis dengan kekerabatan. Dengan kehadiran UNES sejak 1991 membawa perubahan signifikan dalam struktur demografis, ekonomi, dan sosial yang dimana memunculkan adanya interaksi antara nilai-nilai lokal dan juga nilai-nilai modern yang dibawa oleh komunitas akademik. Nah, perubahan ini tuh mempengaruhi adanya perilaku masyarakat terhadap hukum dengan melalui 3 faktor utama, yaitu yang pertama ada peningkatan tingkat pendidikan dan kesadaran hukum, yang kedua ada interaksi antara norma lokal dengan hukum formal, dan yang ketiga adanya transformasi kondisi sosial ekonomi. Nah, akibatnya masyarakat itu mulai mengadopsi adanya sistem hukum formal tanpa sepenuhnya meninggalkan adanya mekanisme tradisionalnya. Bahkan terjadi adanya fenomena forum shopping dalam penyelesaian konflik. Nah, UNES ini juga memiliki dampak positif dalam memperkuat kesadaran hukum dan memperkenalkan mekanisme penyelesaian konflik yang lebih rasional dan juga mendorong kohesi sosial melalui interaksi lintas budaya. Namun, terdapat juga dampak negatifnya seperti marginalisasi nilai-nilai lokal, terus pelemahan mekanisme adat, dan juga munculnya kepatuhan hukum yang semu. Terus ada juga ketimpangan relasi kekuasaan antara kampus dan juga masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya juga pendekatan yang dialogis dan kolaboratif antara masyarakat untuk memastikan bahwa transformasi yang terjadi bersifat inklusif, adil, dan berkelanjutan. Terima kasih.